Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang layouting di Android atau di mobile. Pada dasarnya layout itu ada 6. Di sini kurang satu ya. Yang pertama itu relative layout, yang kedua linear layout, ketiga grid layout, frame layout, constraint layout, dan yang terakhir itu table layout. Tapi kali ini saya akan membahas tentang relative layout dan juga linear layout, karena kedua ini itu yang paling banyak digunakan dan yang lainnya itu jarang banget digunakannya. Jadi untuk relative layout sama linear layout menurut saya cukup untuk build sebuah aplikasi. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian codingnya. Oke, walaupun di Android Studio-nya itu mempunyai fitur drag drop, tapi saya nggak akan sarankan dan saya nggak akan sharing tentang yang drag drop, karena yang drag drop itu nggak akan jadi responsif. Jadi kita pakainya yang coding saja. Oke, secara default ketika kita awal buat project itu parent layoutnya itu constraint, karena kita akan menggunakan relatif dan linear. Kita ganti untuk parentnya, kita ganti relative layout. Nah, oh iya, apa sih bedanya relative layout dan linear layout? Jadi linear layout sendiri itu hanya bisa menampilkan berdasarkan orientasi, maksudnya orientasi horizontal dan juga vertikal. Jadi misalnya contohnya yang kanan ya, yang ini, yang hello ini. Contohnya kita akan menampilkan list seperti ini, kayak kotak-kotak ini. Kita pakainya linear layout. Tapi kalau misalnya kita mau nampilin teks ini atau button ini di bawah ini, di atas ini, di samping ini, di kanan ini, di kiri ini, itu pakainya relative layout. Ini contohnya. Oke, untuk lebih detailnya kita akan praktek, kita akan coba. Kita ini udah gunain relative layout, kita akan buat text view. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini itu wrap content dan match parent, dan juga satu lagi fill parent. Apa sih perbedaan wrap content sama match parent? Kalau wrap content itu menyesuaikan kontennya, kalau match parent itu menyesuaikan layarnya. Dan apa sih fill parent itu? Sebenarnya fill parent sama match parent itu sama, tapi fill parent itu udah lama. Jadi ini sebenarnya match parent itu revolusi dari fill parent. Jadi fill parent itu dulu digunakan ketika Android masih versi 2 ya, Gingerbread Froyo lah waktu versi itu. Sekarang kan Android
Froyo dan Gingerbread itu sudah nggak muncul. Jadi match parent itu revolusi dari fill parent. Nah, kita buat text view dengan beberapa konten, menyesuaikan konten, height-nya juga beberapa konten. Kita jangan lupa kasih ID. Kenapa kasih ID? Karena ID nantinya itu yang akan diakses di codingnya. Nanti yang diakses itu ID-nya. Kita TV hello. Ini ID-nya ya. Ini kita kasih teksnya teks, kita kasih submit. Nah, ini ada keterangan nih. Jadi untuk menuliskan teks di sini itu nggak boleh hardcode, maksudnya itu tidak boleh secara langsung. Gimana solusinya? Solusinya ada dua. Yang pertama itu alt enter di keyboard, alt enter, extract string. Nah, resource name submit, kita misalnya kita submit 3. Oke. Ini cara yang pertama, cara yang paling mudah dan cara paling praktis. Ada cara kedua, itu kalian buka folder di res, values, string, kita coba buat lagi. Nah, ini kita yang buat tadi itu submit 3 dengan teks submit. Kita submit 4. Oke, untuk gimana cara aksesnya? Add string submit 4. String yang dimaksud ini itu di file ini, string /submit 4 namanya yang dipanggil. Ya maaf ini tadi untuk ini nama ya, bukan subjek. Nanti untuk buttonnya nama. Oke, Alt F4 extract string nama. Oke, jadi kita bisa lihat di stringnya nama tadi. Untuk button kita coba pakai width-nya yang match parent, height-nya kita berapa konten. Jangan lupa kasih ID btn submit. Oke, sekarang kita lihat dulu. Oh, ini untuk teksnya itu tertimpa button karena kita konsep dasar dari relative layout itu mulainya dari sini. Kalau kita nggak atur posisinya, coba kita atur untuk text view-nya di tengah-tengah sini, di center tengah. Kita kasih perintah center in parent. Oke, kita lihat. Nah, ini di sini. Terus yang buttonnya kita kasih teks tadi, teks, karena kita sudah membuat submit, kita nggak perlu buat lagi submit. Terus oh ini kok di atas, coba taruh di bawah nama. Oke, kita taruh buttonnya di bawah nama ini. Perintahnya itu below, layout below. Nah, layout below kan di bawah. Di bawahnya siapa? Di bawahnya apa? Di bawahnya si teks nama tadi.
Untuk ID ini bebas ya. Nah, di bawahnya siapa? Di bawahnya TV Hello. Nah, oke, kita kasih jarak nih, nama sama intinya, jarak atasnya kita pakainya top, margin top 20. Untuk button, untuk widget itu yang belakangnya itu pakainya DP. Kalau untuk teks itu SP, ukuran teks SP. Oke, kita ini coba dikasih space kanan kirinya, kita start, margin start, margin start 20 dp, margin end 20 dp. Oke, kita lihat hasilnya gimana. Nah, ini hasilnya. Oke, terus kalau misalnya relative layout dikasih di dalamnya, dikasih linear layout gimana? Bisa-bisa aja. Jadi kalau misalnya kita kasih linear layout, berarti relative layout ini namanya parent, linear layoutnya namanya child. Oke, kita run ini dulu, nanti itu bahas selanjutnya. Oke, kita coba run ya. Oke, sambil menunggu. Ya, ini hasil run kita tadi. Nah, nih hasilnya. Dia pas di tengah. Kalau kalian pakainya drag drop tuh nggak mungkin bisa kayak gini di tengah itu. Jadi ini walaupun di device dengan resolusi berbeda, dia akan tetap di tengah dan ininya di bawahnya. Dan ini jaraknya itu pasti 20 dp semua. Oke, untuk yang nested silakan kalian explore sendiri karena konsepnya sama sebenarnya. Oke, mungkin cukup itu pertemuan kali ini atau sharing tentang layout kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di grup. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.